Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darstika Widya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas makalah mengenai pengaruh corporate social responsibility terhadap stock return. Baiklah, pertama saya akan membahas mengenai latar belakang. Seperti yang kita lihat bahwa perkembangan perusahaan yang terjadi saat ini membawa dampak baik bagi perekonomian, baik itu dalam menambah devisa negara ataupun menambah lapangan pekerjaan yang dapat mengurangi pengangguran. Saat ini juga perusahaan itu tidak hanya berfokus terhadap mencari keuntungan atau profit saja, tetapi dia juga memperlihatkan kepeduliannya terhadap lingkungan dan juga masyarakat. Karena bagi perusahaan, reputasi dan eksistensi itu menjadi hal yang sangat penting dan menjadi prioritas. Dengan memperlihatkan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat ini, maka perusahaan itu dapat mendapatkan image yang baik di mata masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan atau yang dikenal dengan corporate social responsibility, yang mana ini bertujuan untuk memperlihatkan kepada masyarakat mengenai aktivitas sosial oleh perusahaan sebagai bentuk rasa tanggung jawab yang dilakukan perusahaan terhadap pihak-pihak yang berdampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat, baik itu disengaja ataupun tidak sengaja. Dengan adanya corporate social responsibility ini juga perusahaan itu dapat berorientasi kepada stakeholder, di mana ini merupakan strategi yang dimiliki oleh perusahaan dalam mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholder. Oleh karena itu, para stakeholder membutuhkan informasi yang ada pada laporan tahunan keuangan mengenai tanggung jawab perusahaan ini. Nah, menurut Angelia dan Suryaningsih tahun 2005, perusahaan yang mengungkapkan corporate social responsibility ini akan menarik perhatian masyarakat, para pemegang saham, pemerintah dan juga investor. Hal ini dikarenakan laporan corporate social responsibility ini menunjukkan kualitas perusahaan dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan juga masyarakat atas produksi yang dilakukan di mana perusahaan tersebut berdiri, sehingga dapat meningkatkan image yang baik di mata masyarakat, pemerintah, terutama para pemegang saham dan juga investor. Informasi yang terdapat di dalam laporan tahunan ini akan mempengaruhi keputusan investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan. Dengan adanya informasi tersebut dapat menarik investor untuk melakukan investasi dengan keuntungan atau return yang diharapkan oleh para investor di masa depan. Semakin baik kinerja suatu perusahaan, maka akan menarik minat investor karena semakin besar juga keuntungan atau return yang diharapkan investor. Salah satu cara agar kinerja perusahaan terlihat baik ini yaitulah dengan memenuhi tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan juga masyarakat dengan melakukan kegiatan sosial dan lingkungan. Dengan begitu, perusahaan dapat menunjukkan kinerja manajemen yang baik bagi para pemangku kepentingan. Baiklah, ada dua teori yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama adalah teori legitimasi dan yang kedua adalah teori stakeholder. Teori legitimasi ini dia berfokus terhadap interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Teori ini juga menjelaskan bahwa praktik tanggung jawab sosial perusahaan ini harus dilakukan secara maksimal agar masyarakat dapat menerima kinerja perusahaan dan juga aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan melakukan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat, maka perusahaan itu akan memperoleh legitimasi. Legitimasi ini dapat dikatakan sebagai faktor yang penting bagi perusahaan karena dengan adanya legitimasi akan memberikan manfaat bagi perusahaan agar dapat terus bertahan dan juga mengembangkan perusahaan itu ke depan. Oleh karena itu, perusahaan melakukan kegiatan operasionalnya harus dengan batas-batas norma yang berlaku di dalam lingkungan dan juga masyarakat, di mana perusahaan tersebut berdiri untuk meyakinkan masyarakat. Nah, yang kedua, teori stakeholder ini, di dalam teori ini pemangku kepentingan itu harus diperhatikan. Perusahaan itu tidak bisa hanya berfokus terhadap kepentingan perusahaan dalam mencari keuntungan saja, tetapi perusahaan juga harus memberikan keuntungan bagi para stakeholder karena dukungan dari stakeholder ini sangat mempengaruhi perusahaan. Dari stakeholder pada corporate social responsibility ini mengatakan bahwa dengan pengungkapan informasi mengenai keuangan, sosial, dan lingkungan serta aktivitas perusahaan ini akan menarik perhatian stakeholder yang akan merubah ekspektasi. Oleh karena itu, perusahaan melakukan pengungkapan informasi agar para stakeholder mendapatkan informasi yang mereka butuhkan, sehingga stakeholder dapat melihat bagaimana perusahaan melakukan tanggung jawab perusahaan. Nah, selanjutnya adalah corporate social responsibility. Nah,
Menurut The World Business Council for Sustainable Development mendefinisikan ini bahwa perusahaan itu memiliki komitmen yang berkelanjutan untuk bertindak secara etis dan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian bagi masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar dan juga karyawan serta keluarga mereka. Menurut Fahmi, tanggung jawab sosial perusahaan ini merupakan komitmen perusahaan agar ikut berkontribusi dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap aspek ekonomis, sosial, dan juga lingkungan, serta keseimbangan yang harus diterapkan oleh perusahaan dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, adanya corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan ini merupakan aktivitas yang sangat penting untuk memberikan citra yang positif bagi perusahaan yang akan berdampak pada peningkatan atau keuntungan profit perusahaan. Selanjutnya adalah pengungkapan tanggung jawab sosial lingkungan. Jadi menurut Ghazali dan Khairi bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan ini merupakan proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengungkapkan informasi mengenai aktivitas perusahaan dan pengaruh aktivitas tersebut terhadap kondisi yang terjadi di sosial masyarakat dan lingkungan. Beberapa perusahaan harus mengungkapkan informasi sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dan ini bersifat wajib. Tetapi ada juga yang mengungkapkan informasinya secara sukarela, di mana perusahaan mengungkapkan informasi melebihi persyaratan minimum yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah return saham. Secara umum, masyarakat pemodal atau investor melakukan investasi yang mereka miliki untuk dapat menghasilkan return atau pengembalian saham atas penanaman modal mereka sebagai imbalan bagi investor. Apabila tidak adanya return, maka investor itu juga tidak akan bersedia untuk melakukan investasi. Untuk itu, return merupakan salah satu motivasi bagi investor dalam melakukan investasi. Return saham ini juga merupakan hal yang penting bagi investor. Semakin tinggi return saham yang diperoleh investor, maka semakin baik juga kinerja dan manajemen perusahaan dalam investasi yang dilakukan karena dapat menghasilkan keuntungan. Begitu juga sebaliknya. Semakin rendah return yang diperoleh investor, maka perusahaan akan dinilai buruk karena tidak dapat menghasilkan return yang diharapkan oleh investor. Dapat diartikan bahwa investasi merupakan kegiatan penanaman modal atau harta yang dimiliki oleh investor dengan harapan memperoleh hasil yang diinginkan. Selanjutnya yaitu hubungan pengungkapan sosial dengan reaksi investor. Pengungkapan sosial ini merupakan pengungkapan informasi yang dilakukan oleh perusahaan atas dasar kebijakan yang mengharuskan perusahaan untuk melaporkan kepada para stakeholder, terutama bagi investor, di mana informasi tersebut akan digunakan untuk alat pengambilan keputusan bagi investor. Apabila informasi ini disajikan dengan baik, maka dapat dilihat dari reaksi investor yang menghasilkan peningkatan harga saham dan juga volume perdagangan saham. Ada 3 tingkatan dalam membagi efisiensi pasar. Yang pertama itu adalah the weak efficient market hypothesis, di mana efisiensi pasar ini dikatakan lemah karena dalam proses pengambilan keputusan jual beli sahamnya, investor itu tidak menggunakan data atau harga volume terbaru, hanya menggunakan data harga dan volume masa lalu, sehingga informasi yang dihasilkan itu kurang efisien. Yang kedua itu adalah the semi strong efficient market hypothesis. Jadi di sini ini merupakan tingkat kedua yang tidak terlalu lemah karena dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh investor menggunakan informasi yang dipublikasikan di dalam laporan keuangan, laporan tahunan, pengumuman bursa, peraturan perundangan pemerintah, peristiwa politik dan sosial yang mempengaruhi perekonomian. Yang terakhir adalah the strong efficient market hypothesis. Jadi efisiensi pasar yang dikatakan kuat itu karena dalam pengambilan keputusan investor menggunakan data harga yang dipublikasikan dan informasi privat yang tidak dipublikasikan secara umum. Baiklah, selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi kan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh corporate social responsibility terhadap stock return. Perusahaan yang melakukan tanggung jawab sosial perusahaan yang baik akan memberikan kabar baik bagi para investor dan juga calon investor. Semakin baik perusahaan di mata publik, maka akan semakin tinggi pula reaksi positif dari investor yang dapat dilihat dari fluktuasi harga saham dan juga meningkatnya volatilitas harga saham yang meningkat seiring waktu. Perusahaan yang melakukan banyak kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan ini akan menjadi daya tarik bagi para investor, karena investor itu beranggapan bahwa perusahaan yang memiliki banyak ketersediaan dana untuk memenuhi operasional perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan ini akan berdampak langsung terhadap return saham, sehingga semakin tinggi tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan, maka akan semakin tinggi juga
return yang akan diterima oleh investor melebihi return yang diharapkan oleh investor. Selanjutnya adalah saran. Jadi berdasarkan hasil analisis pembahasan serta beberapa kesimpulan, adapun saran-saran yang dapat diberikan agar perusahaan memaksimalkan tanggung jawab perusahaannya, baik itu terhadap lingkungan maupun juga terhadap masyarakat. Karena tanggung jawab sosial perusahaan ini akan memberikan dampak positif saat ini dan juga di masa yang akan mendatang, baik itu bagi perusahaan maupun pihak-pihak yang terkena dampak dari aktivitas perusahaan. Untuk itu, dengan melakukan tanggung jawab sosial perusahaan yang baik, diharapkan para investor dapat melihat bahwa perusahaan memiliki manajemen yang baik. Baiklah, sekian pemaparan dari saya ucapkan terima kasih.